Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Ajeng. Selamat pagi Kak Lisa. Kak Lisa, aku punya sesuatu nih. Apa Kak Ajeng? Punya boneka baru loh Kak. Wow, boneka baru. Udah tahun baru, boneka baru. Seneng ya Kak Ajeng ya? Seneng banget dong Kak. Nah, tapi adik-adik jangan lupa ya, yang paling penting itu kita jangan lupa mengucap syukur sama Tuhan. Kita sudah memasuki tahun yang baru, kita masih diberi kesehatan, kita masih dilindungi Tuhan, dan masih banyak yang lainnya. Yuk Kak Ajeng, kita mau ajak adik-adik kita untuk menyanyikan lagu Semua yang Tercipta. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersyukur karena kami boleh memasuki tahun yang baru dan kami boleh bersekolah minggu kembali. Kami boleh diberikan kekuatan dan kesehatan hingga sampai saat ini. Tuhan, kami mau bersekolah minggu, kiranya Tuhan mau jaga hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Lisa, aku habis nemu uang nih. Uangnya siapa Kak Ajeng? Uangnya kakak aku Kak. Kok nggak dikembalikan? Enggak usah Kak, uangnya banyak. Nanti kakaknya nyariin loh. Enggak, uangnya banyak. Nice. Uangnya banyak. Jadi Kak Ajeng nggak mau mengembalikan ya? Kakaknya mau buat apa? Buat jajan Kak. Buat jajan. Hati-hati Kak Ajeng. Kak Ajeng sudah kena bisikannya iblis loh. Damn! Yuk, kita mau ingatkan Kak Ajeng. Kita mau pujikan lagu Awas Iblis Musuh Kita. Awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Awas iblis musuh kita. Kak Lisa, ini uangnya kembaliin apa enggak ya Kak ya? Nah Kak Ajeng harusnya kan memang harus dikembalikan. Tapi nih tak buat jajan, mesti dapetnya banyak Kak. Ada es krim, ada ciki, ada permen. Kak Ajeng masih bingung ya? Iya Kak. Nah, adik-adik, ternyata Kak Ajeng masih bingung ya mau dikembalikan apa enggak. Yuk kita bantu Kak Ajeng lagi supaya dia bisa ngambil keputusan dikembalikan apa enggak ya. Kita mau pujikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal
orang semuanya pada dengar semua, pada mendekat semua. Kira-kira siapa ya yang berteriak? Kita mau dengarkan cerita, tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan lagu Tabur Firman-Mu. Bah. Sudah siap mendengarkan cerita? Oke, sekarang duduk yang rapi. Kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa bersama-sama dipimpin oleh adik Ming-Ming. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan bimbinglah kami supaya kami bisa mengerti apa yang telah firman Tuhan ajarkan ya Tuhan. Dan kami bisa mengikuti apa yang diajarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita ya tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis tadi apa pesannya? Wah, betul sekali. Pesannya kepada orang-orang supaya bertobat. Bertobat adalah mengakui kesalahan kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak berbuat kesalahan itu lagi. Jadi, kalau kita misalnya kemarin-kemarin kita suka marah-marah. Nah, kita mengaku kepada Tuhan, lalu sekarang kita tidak marah-marah lagi. Kalau kemarin kita suka bicara kasar kepada orang tua, kepada adik, atau kepada teman, sekarang kita tidak bicara kasar lagi ya. Atau mungkin yang kemarin masih pernah berbohong kepada orang tua, atau kepada kakak, atau kepada adik, atau suka usil. Nah, sekarang enggak lagi ya. Sekarang sudah bertobat, kita mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bisa ya semua? Kak Vera percaya pasti semua bisa. Karena adik-adik semua anak yang hebat dan Tuhan memberkati kita semua. Kak Lisa, setelah aku mendengarkan firman Tuhan tadi, aku ingin mengembalikan uang kakakku, Kak. Wah, bagus Kak Ajeng. Kenapa kok Kak Ajeng pengen mengembalikan? Iya, Kak, karena perbuatan ini mesti membuat Tuhan sedih, Kak. Nah, bener adik-adik ya. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, itu pasti membuat hati Tuhan sedih. Segera dikembalikan ya Kak Ajeng. Oke, ya. Kak. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mempersembahkan buat Tuhan. Nah, adik-adik, persembahan boleh adik-adik masukkan ke dalam amplop dan dititipkan ke orang tua, atau bisa transfer rekening di bawah ini, atau bisa juga scan di kode di atas ini ya adik-adik ya. Tapi sebelum persembahan kita mau ucapin ayat hafalan kita dulu ya. Ayat hafalan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mau pujikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa
Nada sukacitamu bawa bersembahmu, ucaplah syukur. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita akan persembahan. Berkatilah persembahan ini dan bisa bermanfaat bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini juga ada aktivitasnya loh. Nah, aktivitasnya untuk yang kelas balita, nanti kalian akan menghafal ayat, kemudian nanti akan di video, dan videonya nanti akan boleh dikirim ke kakaknya sekolah minggu. Ya, untuk yang kelas balita, ayatnya diambil dari Lukas 3 ayat 8a. Coba Kak Ajeng, bunyi firman Tuhannya. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, itu untuk yang kelas balita. Untuk yang kelas kecil dan besar, ayat hafalannya diambil dari Lukas 3 ayat 3. Maka, datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, adik-adik, kalian hafal ya. Kak Lisa, Kak Aziz, dan kakak-kakak yang lain mungkin nggak tahu kalau adik-adik membaca, tetapi Tuhan tahu. Kalian hafal ya, dan Kak Lisa dan Kak Ajeng tunggu videonya. Jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Nice. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.